Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, berjumpa kembali di dalam ibadah doa Rabu. Saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah doa Rabu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kami mengucap syukur juga untuk pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang terkasih di sekitar kami, yang selalu mendukung kami, yang selalu mendoakan kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan untuk mohon pimpinan-Mu di dalam ibadah doa Rabu ini, agar apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati-Mu, dan apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi kami sendiri. Karena di dalam doa Rabu ini kami mengharapkan kekuatan baru dari Tuhan. Kami mengharapkan penghiburan. Kami mengharapkan kehidupan yang baru melalui firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan rangkaian acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Kita nyanyikan dengan penuh percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perlindungan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita nyanyikan lagi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman, memperkatakan firman Tuhan. Kita ganti kata ganti orangnya menggunakan kata aku. Jadi firman Tuhan nanti akan kita baca sebagai keyakinan iman kita ganti dengan kata aku. Aku percaya kepada Tuhan, dan aku akan senantiasa tegak seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya, seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem. Demikianlah Tuhan sekelilingku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tuhan adalah tempat perlindunganku dikala aku terinjak, tempat perlindunganku pada waktu kesesakan. Aku mengenal nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Aku mencari Tuhan dan Dia tidak akan meninggalkan aku. Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, janji Tuhan yang membuat kami mengerti bahwa Engkau melindungi kami, Engkau senantiasa menolong kami, Engkau berada di sekeliling kami. Tetapi ya Tuhan, kadang-kadang kami khawatir akan masa depan, seolah-olah kami tidak mempercayai bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami yang tidak mempercayai bahwa Engkau memelihara hidup kami. Kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan disiapkan lagu Dengan Sayap-Mu. Mari kita menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku,
pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Mohon kuatkan hati kami, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema yang sama, gereja komunitas yang melayani sesama. Pelayanan yang kita lakukan hendaknya bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan paling tidak meringankan saudara kita yang menderita, yang butuh pertolongan. Nah saudara, kita saat ini akan belajar mengenai pelayanan apa yang kita lakukan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi justru kita melakukan sesuatu. Ada satu tokoh Alkitab yang mungkin jarang sekali Bapak Ibu mendengar namanya. Orang ini bersama-sama dengan Musa menjadi penunjuk jalan Musa dan umat Israel untuk berkemah di padang gurun, untuk menyusuri ganasnya padang gurun. Nah, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 10 ayat 29 sampai 34. Bilangan 10 ayat yang ke-29 sampai 34. Kita akan melihat di sana. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tokoh Alkitab namanya Hobab. Jarang sekali kita dengar ya. Hobab ini adalah anak Rehuel. Rehuel itu Yitro, mertua dari Musa. Yitro punya anak Zipora yang kemudian menikah dengan Musa, dan dia punya anak laki-laki namanya Hobab.
Nah, apa yang dilakukan Hobab ini adalah sesuatu yang baik sekali bagi umat Israel. Kalau kita lihat di sini, pada saat Musa memintanya untuk bersama-sama ikut dengan Musa, tetapi dengan sebuah iming-iming akan memberikan berkat Tuhan, karena Israel diberkati oleh Tuhan, Hobab menolaknya. Hobab berkata, aku tidak ikut, melainkan aku akan pulang. Aku pergi ke negeriku, ke sanak saudaraku. Tetapi begitu Musa berkata, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Seketika itu Hobab langsung mau menyetujuinya. Nah, memang di sini tidak ada kata menyetujuinya, tetapi kita lihat ayat 33, lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan. Jadi ini ada indikasi atau tanda bahwa Hobab menyetujuinya. Dan Hobab akhirnya menjadi penunjuk jalan bagi umat Israel. Dan di saat itu juga ternyata Tuhan merestuinya. Tuhan tidak marah karena orang Midian menjadi penunjuk jalan bagi umat Israel. Dia justru menyetujuinya. Nah, di mana kita tahu menyetujuinya? Ayat 34 menyatakan bahwa dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Hobab adalah dia mau melayani bukan karena dia akan mendapatkan sesuatu, tetapi justru dia melayani karena dia memiliki sesuatu. Hobab memiliki sesuatu keahlian di padang gurun. Dia menjadi penunjuk jalan karena dia adalah orang Midian dan dia terbiasa untuk berada di padang gurun, berkemah di padang gurun. Beda dengan orang Israel itu sudah lama sekali tidak berada di padang gurun. Artinya sejak kepergian mereka dari tanah Israel ke tanah Mesir 400 tahun kemudian baru mereka pulang kembali ke tanah Israel. Artinya generasi-generasi yang pulang ini adalah generasi-generasi yang tidak tahu medan, tidak tahu arah untuk mereka ke tanah Israel lagi, ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Hobab adalah suatu yang luar biasa. Simua Langit membutuhkan orang-orang seperti Hobab, melayani bukan karena iming-iming, bukan karena berkat, walaupun berkat itu akan dapat. Hobab ini juga akan dapat berkat, karena kalau kita lihat di ayat yang ke-31 di sana, bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau akan menjadi penunjuk jalan bagi kami. Itu yang dilakukan Hobab. Tetapi ayat 32 juga mengatakan, jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Nah, Hobab akan dapat berkat, tetapi yang dilakukan Hobab tidak semata-mata karena berkat Tuhan. Karena di awal tadi Musa sudah menawarkan berkat, tetapi Hobab menolak, Hobab mau pulang. Nah, saudara, mari kita melakukan sesuatu untuk kita melayani, memberikan sesuatu bagi orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga harus meyakini bahwa apa yang menimpa hidup kita, misalkan kita punya masalah, ingatlah ada Hobab-Hobab yang akan menolong kita, yang diutus oleh Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar kita, orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi saudara kita, itu akan menolong kita. Bukan dengan maksud mendapat sesuatu, tapi justru ingin memberikan sesuatu bagi kita. Jadi dari pelajaran hari ini ada dua hal yang kita pelajari. Mari kita melakukan sesuatu bukan dengan iming-iming, bukan supaya mendapat sesuatu, tetapi justru kita memberi sesuatu, meskipun kita juga akan menerimanya. Lalu yang kedua, yakinlah bahwa ketika kita dalam masalah juga seperti bangsa Israel yang tidak tahu arah, ternyata Tuhan akan mengutus orang-orang yang seperti Hobab, yang memberi sesuatu bukan supaya menerimanya, tetapi memberi sesuatu karena dia ingin memberi bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang seperti Hobab, dan mari kita percaya ada Hobab-Hobab di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau meyakinkan kami bahwa dikala kami kehilangan arah, kami tidak tahu kami harus berbuat apa, ada orang-orang yang seperti Hobab di sekeliling kami
yang siap untuk menolong kami. Bukan supaya mendapat sesuatu, justru mereka adalah orang-orang yang ingin memberikan sesuatu bagi kami. Juga kami bersyukur karena firman-Mu saat ini menguatkan kami untuk menjadi hubab-hubab bagi sekeliling kami, bagi sekitar kami, di keluarga kami, di gereja, dan dimanapun kami berada. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta stafnya. Kami berdoa untuk Ibu Khofifah sebagai gubernur di Jawa Timur ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Erick Cahyadi sebagai wali kota di kota Surabaya ini. Kami mohon pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkatinya. Berikan kesehatan Tuhan dan hikmat Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya Tuhan. Membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi, ke kemajuan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan kami berdoa Tuhan untuk program nasional mengenai vaksin nasional yang saat ini digencarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19, untuk memotong mata rantai dan menekan penyebaran COVID-19. Dan kami berdoa kiranya program ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan dan juga untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, supaya dapat mempengaruhi masyarakat, supaya masyarakat mau menerima vaksin ini ya Tuhan. Terima kasih, kami nantikan Indonesia bebas corona. Kami nantikan kami akan hidup kembali seperti semula ya Tuhan. Kami bisa berinteraksi secara sosial di gereja, di sekolahan, di tempat pekerja, dan dimanapun kami berada. Kami nantikan karya Tuhan ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berkati usaha-usaha pemerintah ini ya Tuhan, di dalam program vaksin nasional ini. Terima kasih Tuhan, dan kami saat ini berdoa Tuhan untuk GGBI yang tanggal 12 nanti akan bermusyawarah besar di STBI. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya segala apa yang dilakukan di dalam mubes nantinya, Tuhan memberkati dan memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, dan biarlah utusan-utusan gereja Engkau berikan kesehatan, supaya di dalam melakukan mubes semuanya dalam kondisi baik ya Tuhan. Dan kami tidak tahu rencana selanjutnya ya Tuhan, karena di masa pandemi ini seperti ini. Tetapi yang kami minta Tuhan, kiranya apapun rencana, kalau ada perubahan, kiranya Tuhan juga memberkati segala persiapan acara yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel. Kami mengucap syukur untuk Ibu Mareke, untuk Pendeta Yoce Tairas, di masa lansianya tetap melayani Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk tim yang melayani di sana, baik itu panitia perancang, baik itu guru sekolah minggu, dan juga anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mohon penyertaan-Mu atas mereka, memberkati mereka Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cabang-cabang yang ada di Ngantang, Kasongan, Kuluk Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, di mana mereka saat ini mengalami kesulitan-kesulitan di daerah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan memberi kesempatan, memberikan kekuatan, memberikan berkat anugerah Tuhan, sehingga mereka sanggup untuk melewati masalah-masalah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Simo Langit. Kami berdoa untuk segala apa yang menjadi pergumulan kami, untuk jemaat-Mu masing-masing ya Tuhan. Mereka memiliki pergumulan keluarga, mereka memiliki pergumulan di dalam pekerjaan mereka. Kami hanya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan berkat pada mereka untuk pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka hasilkan dari jerih payah mereka itu merupakan berkat dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dalam permasalahan kesehatan di antara jemaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka ya Tuhan dengan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Junaidi yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan untuk batuk yang saat ini dideritanya ya Tuhan. Berkati Pak Adi, berkati Bu Irma, berkati anak-anak sekalian, Kesia, Rahel, dan juga Areta. Biarlah mereka diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
Pak Anton Faratodi yang saat ini dirawat di rumah sakit PHC. Kami mohon Tuhan akan menolong memberkatinya. Kami mohon Tuhan akan menyembuhkannya melalui dokter, melalui alat-alat medis, melalui perawatan, makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap program yang dilaksanakan di Simolangit ini, kegiatan-kegiatan yang ada. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu sekolah minggu, doa anak, doa Rabu, juga untuk ibadah minggu, serta kami berdoa untuk persekutuan PKMB. Kami mohon Tuhan memberkati ini semuanya menjadi sarana buat kami bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami ini hari ini ya Tuhan, dan kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mengakhiri doa Rabu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.